Dulu ketika 2019 itu tidak sedikit teman-teman itu yang WA saya. Wah, saya setuju sama Tuan Guru, benar Tuan Guru, ini kita politik kita ini kok kayak begini, saling hujat. Mestinya seperti kata Tuan Guru, fastabiqul khairat. Saya bilang, taib, kalau gitu kok antum nggak nyampein Kiai? Ya, gimana jemaah saya? Jadi aku kehilangan majelis ternyata, ya Allah. Kan ini hal yang menurut saya, iya, jadi rupanya majelis-majelisnya adalah yang punya pemikiran kayak begitu gitu. Sehingga kalau dia luruskan bisa hilang jemaahnya. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bapak Pemret, Bapak pemimpin perusahaan, Bang Yos, dan teman-teman dari Serambi Indonesia yang saya hormati. Bersama saya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ada Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Perindo untuk Pemilu dan Wakilu. Lalu ada Pak Teguh Bate, Ketua DPW, Pak Asrul, Sekretaris, kemudian Bendahara, Wakil Ketua, dan ada Pak Rizal juga, teman dari Jakarta. Pertama ya tentu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat bersilaturahim kembali, dan bagi saya ini kedatangan yang ketiga seperti yang Pak Pemret sampaikan tadi. Ya, kalau dalam bahasa pesantren itu kan definisi berkah itu istimrarul khair, ya, keberlanjutan kebaikan. Jadi kalau kita sudah datang 3 kali di tempat ini, ya berarti perjumpaannya berkah insya Allah. Amin. Kemudian saya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan. Jadi Serambi Indonesia selalu membuka pintu ya lebar-lebar untuk seluruh elemen bangsa lah katakan ya, termasuk saya dan teman-teman Perindo, untuk kita bersama-sama bersilaturahim lah ya, dan juga walaupun tidak diucapkan tapi ini juga bagian dari ikhtiar kita semua untuk meneguhkan demokrasi di Indonesia. Ya, demokrasi ini kan pilarnya ada partai politik, juga ada pers yang sehat gitu. Nah, karena itu sebagai sesama pilar demokrasi ya, kerja-kerja kita harus kolaboratif, harus saling menguatkan dan juga saling mengingatkan. Karena itu secara langsung saja ya, untuk teman-teman Perindo di Aceh ya, teman-teman Serambi Indonesia berkenan untuk menjadi counterpart yang baik lah ya, yang kritis ya. Ini kan teman semua nih. Ada dilihat Perindonya misalnya langkah-langkahnya kurang strategis untuk penguatan ya iklim berdemokrasi di Aceh misalnya, atau dilihat tidak atau kurang responsif terhadap isu-isu yang menjadi concern masyarakat, itu tolong diingatkan Pak. Ini menurut saya hal yang paling konkret ya dalam bentuk kerjasama kita lah antara partai dengan media ya, sebagai sesama pilar demokrasi. Nah, kalau bagi saya sebenarnya bagi sebagian orang kan ada persepsi bahwa Aceh itu daerah yang beda dengan yang lain karena mayoritas Muslim. Sayangnya persepsi itu sering kemudian dimaknakan bahwa seakan-akan Aceh itu tertutup gitu. Ya. Pak Pemret ya Pak, teman-teman. Padahal menurut saya kalau kita lihat eksperimen ya berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Aceh, menurut saya Aceh ini adalah salah satu masyarakat yang sangat terbuka, sangat inklusif ya. Bahkan kalau kita ke makam Syah Kuala misalnya kan, seperti kami kemarin berkesempatan hadir, alhamdulillah. Beliau itu kan seorang mufti di kerajaan yang sultannya perempuan. Dan sultan perempuan itu di Aceh bukan sesuatu yang asing gitu. Sesuatu yang bahkan di negara yang disebut kampiun demokrasi seperti Amerika itu sampai sekarang belum berhasil melahirkan presiden perempuan. Bahkan Indonesia lebih dulu kan ya, di Megawati. Artinya sebenarnya hazanah kita termasuk di Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam ya,
ini sebenarnya hazanah yang sangat kondusif untuk demokrasi. Ya, cuman kita terlalu banyak persepsi macam-macam, sehingga persepsi itu kadang-kadang menyulitkan kita untuk berkembang. Ya. Padahal sekali lagi pengalaman di Nanggro Aceh Darussalam menunjukkan bahwa masyarakat Aceh ini masyarakat yang sangat inklusif, terbuka, dan adaptatif gitu ya. Ya kalau Kang Ferry kemarin di mobil kan cerita Aceh itu apa? Arab, Cina, Eropa, satu India. Ya itu artinya ada asimilasi, ada akulturasi, ada ada perjumpaan lah antar budaya, antar peradaban. Dan biasanya melting pot ya atau titik-titik perjumpaan antara beragam bangsa itu selalu budayanya maju. Contoh waktu saya dulu tinggal di Kairo ya, kenapa kok Mesir itu jauh dibanding negara-negara Arab yang lainnya di dalam banyak hal lah misalnya. Ya pada saat negara Arab yang lain belum ada pemenang Nobel, itu Mesir kan sudah ada ya, sastranya Najib Mahfuz, kimianya Ahmad Zuhail gitu ya. Ternyata karena memang Mesir itu adalah titik perjumpaan dari banyak bangsa gitu. Beda dengan Arab Saudi, misalnya orang Badui semua di sana kan. Kalau di Mesir itu beragam gitu. Jadi Aceh juga sebenarnya adalah titik perjumpaan gitu. Sehingga elemen-elemen kemajuan itu sudah ada secara intrinsik ya, di dalamnya sudah ada. Tinggal teman-teman Serambi Indonesia bagaimana potensi-potensi dahsyat itu ya diungkit lah gitu, sehingga jadi itu sebenarnya bagi saya Aceh seperti itu. Jadi Aceh ini daerah yang memiliki basis demokrasi yang sebenarnya sangat kokoh dan kuat gitu ya dalam semua ukuran sebenarnya. Nah karena itu saya berharap ya dari teman-teman Serambi Indonesia terkait dengan ya Partai Perindo ya, ini dalam konteks kepartean ya, saya berharap Partai Perindo di Aceh ini bisa menjadi bagian yang penting lah ya di dalam penguatan demokrasi, pengembangan pembangunan masyarakatan di Aceh. Ya jalannya sederhana, harus kuat gitu. Nah, bagaimana caranya kuat? Ya harus menang 2024 gitu. Menang dalam arti ada wakil-wakil yang bisa masuk ke dalam lembaga perwakilan. Kalau target kepartean kita, bapak-bapak, itu secara sederhana adalah di semua tingkatan itu terbentuk fraksi. Artinya apa? Setiap dapil itu harus terisi. Dapil tingkat 2 itu harus terisi minimal 1, ya syukur-syukur lebih dari 1. Kemudian provinsi juga semua dapil harus terisi, dan di DPR RI juga Aceh 1, Aceh 2 itu harus terisi. Nah, hanya dengan anggota perwakilan yang cukup ya, tidak sekedar lolos tapi juga cukup, maka gagasan-gagasan tentang ekonomi ya, khususnya kalau Partai Perindo itu concernnya kan di ekonomi Pak. Jadi kita punya basis itu politik persatuan, memuliakan dan menghormati agama dan tradisi. Tidak boleh ada penistaan kepada agama dan tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang di tanah Nusantara. Kemudian juga menganut prinsip moderasi berbangsa dan beragama. Lalu politiknya bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan. Jadi kata persatuan, kemudian moderasi, kemudian kesejahteraan dan kemajemukan, itu yang selalu menjadi jangkar di dalam gerak partai. Jadi dalam konteks Perindo ya seperti itu, ya mudah-mudahan nanti teman-teman Serambi Indonesia bisa terus memberikan masukan-masukan ya pada teman-teman Perindo. Kemudian ya kami juga ingin menyampaikan bahwa Partai Perindo untuk Aceh itu sangat komit ya. Kami komit terhadap kekhususan Aceh. Kami komit dan ingin menjadi bagian untuk menjaga dan mengawal kekhususan Aceh ya. Karena kami meyakini bahwa kekhususan ini juga jalan kesejahteraan. Nah, karena itu sebagai partai nasional ya kami juga siap ya. Dan kebetulan juga ada beberapa pimpinan dari partai lokal juga ya sahabat lah kita gitu ya. Sehingga antara partai lokal, partai nasional ya sama-sama kerja untuk kemajuan Nanggro Aceh Darussalam. Ya kira-kira seperti itulah Pak yang kami ingin sampaikan gitu, komitmen kami untuk Aceh
ikut ya, bersama-sama mendukung, mengawal, ya, memastikan agar semua perangkat regulasi, kemudian semua aturan-aturan berbangsa, bernegara yang berlaku di Rangguru Aceh Darussalam ini bisa dimuarakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Tuan Guru. Pak Adi mungkin ada makan. Saya tadi lupa memperkenalkan Bang Yos karena udah kenal. Jadi agak terlewat sih Bang Yos. Bukan Lem Yos ya? Lem Yos. Yose Rizal, Pak. Bukan. Belum Lem, berubah. Bang Lem Rizal. Ya. Paman kalau Lem. Beliau dari Serang sana, dari Law School. Yose Rizal namanya. Nama pahlawan Filipina. Beliau ini sekarang Bang Yos sebagai asisten manajer produksi. Jadi di bawah komplain itu ada beberapa manajer yang menjalankan. Bang Yos ini yang mengawal cetak. Jadi masih orang-orang lama, dianggap orang-orang yang konvensional, belum digital. Orang lama ya. Masih analog ini. Ya, analog. Kemudian ada saudara Hendri Abi. Itu lagi ini Kali sudah digital ya? udah digital, setengah masih analog juga. Jadi memang kami bekerja Abi dia fotografer yang kemudian menjadi videografer. Bang Yos sudah walaupun awal cetak tapi sudah online-nya. Jadi dari obatnya sering begitu Bang Yos Genovi sudah online. Banyak hal sebenarnya saya ingin bertanya ya Tuan Guru. Silakan. Tapi nanti biar Bang Yos saja dulu. Bang Yos, silakan Bang Yos. Pimpinan harus tanya belakangan. Kalau film India itu anak muda keluarnya paling akhir. Setelah babak belur yang lain itu baru anak muda. Selalu menang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya dengar target dari Tuan Guru kan berat seperti targetnya ya. Kalau Menantang, kita tidak mau bilang berat, menantang. Berat bagi Marios. Bagi Jokowi kan nggak berat. persepsi saya itu Tuan Guru kan, Iya. ya, melihat. Jadi gini, dari dalam gambaran saya, Perindo itu persepsinya di masyarakat itu mungkin sedikit berbeda, agak berbeda ya. Masyarakat mempersepsikan Perindo ini sebagai partainya etnis Cina, ya, partainya Kristen, ya kan. Nah, dengan persepsi seperti itu kan ya wajar saya berprasangka bahwa kinerja politik itu akan berat. Apalagi di Aceh selama berapa tahun, 7 tahun ya Perindo? 8 tahun berjalan. 8 tahun ya. 8 tahun. Itu sudah berapa kali jadi ketua 4 ya kalau salah 4 kali, dan ada 2 ketua yang jangka waktu kepemimpinannya itu hanya setahun, sekitar 7 bulan, 10 bulan. Ini kan kalau kacamata kami, kacamata saya terutama, mengindikasikan bahwa orang-orang yang sendiri tidak mampu untuk bekerja sesuai target partai. Tentunya itu juga diakibatkan oleh kondisi medannya juga yang berat. Iya. Ya, kan? Nah, saya kira kondisi ini tidak hanya terjadi di Aceh dulu, ya, di hampir semua umat Muslim Indonesia saya kira juga punya prasangka yang sama juga gitu kan. Karena itu saya kira sangat wajar ketika kemudian Haritanu mengajak Tuan Guru bergabung di Perindo. Karena kalau tidak ini bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap partai ini. Tapi ya mungkin sedikit pertanyaan, kenapa Tuan Guru bersedia bergabung di Perindo? Ya kan? Karena ya kita aktif tidak, citra Perindo itu pasti akan berdampak juga kepada citra Tuan Guru. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya kira peran Tuan Guru di Perindo sangat besar sekali untuk mengubah persepsi masyarakat. Kira-kira apa kiat-kiat yang akan dilakukan? Iya, terima kasih Bang Yos. Yang pertama mungkin bukan hanya saya, tapi ada Kang Ferry juga di sini. Kang Ferry ini kan tokoh HMI juga dia. Jadi
Mungkin kalau untuk saya pribadi ya juga mungkin mirip-mirip dengan Kang Ferry. Perindo ini partai yang punya visi misi bagus, tapi dia tersandera oleh persepsi. Dan politik is about perception. Itu kita harus terima lah ya, bahwa politik itu adalah tentang persepsi. Tapi kan tidak boleh juga kita menerima begitu saja persepsi itu. Kita juga harus melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk meluruskan dan menyampaikan bahwa persepsi itu tidak tepat gitu. Nah, sebenarnya batu uji dari ketepatan atau ketidaktepatan persepsi itu kan bisa lihat dari kiprah Perindo selama hampir 7-8 tahun ini ya. Khususnya pasca 2019 ya, setelah Perindo mengikuti pemilu pertama yang diikuti. Nah, saat itu Perindo menghasilkan sekitar 400-an anggota legislatif seluruh Indonesia minus Senayan, karena kita tidak melewati parliamentary threshold untuk nasional. Kita dapat 2,7, sedangkan thresholdnya kan 4%. Nah, tapi di daerah, di seluruh, hampir di semua provinsi, kecuali di Aceh mungkin ya, dan kabupaten kota, khususnya Indonesia Tengah dan Timur, itu kita punya lebih dari 400 anggota DPRD. Tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, batu uji dari persepsi ini kan diantaranya bisa dilihat dari kiprah 400-an anggota kita. Itu alhamdulillah, ternyata sampai hari ini 4 tahun lah, katakan hampir 4 tahun mereka menjadi anggota legislatif, Partai Perindo itu tidak ada satupun anggotanya yang terseret kasus korupsi. Itu perlu dicatat ya. Jadi tidak ada anggota DPRD Perindo yang terlibat korupsi sampai hari ini. Mudah-mudahan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, artinya ada komitmen ya, kita menjaga ya. Perindo itu berusaha menjaga betul supaya kadar-kadarnya itu jauh dari praktek-praktek yang koruptif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa momentum di mana friksi di tengah masyarakat itu sangat kuat ya, khususnya terkait dengan isu dalam tanda kutip lah penistaan agama yang sempat meramaikan jagat perpolitikan. Kita lihat di mana Perindo waktu itu, posisinya seperti apa. Ternyata Perindo itu clear sekali, artinya dia mengecam praktek itu dan menegaskan bahwa statement-statement seperti itu tidak baik. Jadi persepsi bahwa karena pendiri ya sebagaimana tadi disampaikan, soalnya itu kan hal-hal yang given ya, maksudnya ya itu bagian dari ya kayak begitulah ya, memang nggak bisa dipilih gitu kan, nggak bisa milih. Masalah etnis, kita mau lahir etnis apa kan nggak bisa milih gitu. Kalau ada listnya mungkin kita milih rame-rame ada etnis apa gitu kan. Demikian juga keyakinan, itu kan hal yang sangat private ya. Tapi kalau kita bicara di ruang publik, sebenarnya partai ini kan dia harusnya diuji dan diukur dari bagaimana kiprah kadernya ketika ada di ruang publik. Dan Perindo ini kebetulan memang kadernya belum ada atau sangat minim yang di eksekutif. Baru ada di legislatif sekitar 400-an. Jadi untuk eksekutif memang kita belum bisa diuji, kecuali kalau misalnya Ibu Angela, Wakil Menteri Parekraf ya, diuji yaitu satu wakil kita ya di Wamen gitu. Tapi memang untuk kepala daerah kita masih minim. Nah, lihatlah dari anggota legislatif kami ketika di ruang publik, ya ternyata alhamdulillah mereka bebas lah dari korupsi ya. Lumayan banyak kan, lebih 400-an. Alhamdulillah. Nah, jadi kemudian juga isu-isu yang terkait dengan persatuan ya, hal-hal yang bisa merusak kohesivitas sebagai bangsa ya, Perindo itu tegas posisinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa persepsi harus diuji dengan fakta. Nah, hal yang lain yang memang kami lakukan adalah ya kita silaturahim. Politik itu silaturahim. Sehingga kita sampaikan bahwa kalau dalam keyakinan saya, dan ini juga sekaligus menjawab kenapa saya katakanlah bergabung dengan Perindo, karena saya memahami bahwa kalau kita bicara latar belakang keislaman misalnya ya, itu kan politik ini letaknya di ruang muamalah. Dan dalam ruang muamalah itu Islam memberikan prinsip-prinsip. Kalau dalam ruang ritual ibadah itu ada sampai detail ya,
rakaatnya segala macam. Tapi kalau di ruang muamalah sosial, politik, ekonomi, berbangsa yang diberikan kepada kita kan bukan cetak biru bentuknya, tapi prinsip-prinsip. Nah, saya lihat prinsip yang ada di Perindo yang saya diskusikan terus sama Pak Hari itu yang tadi saya sampaikan. Pertama, nilai persatuan. Pokoknya Perindo ini harus berperan untuk menjaga NKRI. Dia tidak boleh mengembangkan wacana atau mendukung satu wacana yang berujung pada lemahnya persatuan. Lalu yang kedua, menghargai kemajemukan. Sama juga dalam Islam, sama kayak begitu juga. Lalu yang ketiga, moderasi beragama dan berbangsa. Artinya semua kontestasi kita itu tidak boleh saling menghancurkan, ya. Tapi kita membangun kontestasi yang ada proporsionalitas di situ. Lalu yang keempat adalah politik kesejahteraan. Jadi kalau kita cek 4 hal ini yang menjadi landasan fundamen di Perindo, itu semuanya menurut saya tidak ada yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa ya saya merasa nyaman dan tidak merasa ada pertentangan apapun ya, karena yang dibawa oleh Perindo ini juga bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu yang saya juga coba komunikasikan. Dan bukan pekerjaan yang mudah, tapi ya kita harus sampaikan lah, termasuk untuk Nanggro Aceh Darussalam. Jadi kita membuka terus komunikasi dengan seluruh pihak, dan saya harapkan Kang Bate, Pak Asrul, teman-teman semua gigih untuk menyampaikan. Kita ini partai politik sah, legal, dengan visi misi seperti ini, mengajak kepada yang baik, tidak ada yang disembunyikan. Dan itu juga menurut saya satu hal yang saya apresiasi dari Pak Hari ya. Karena banyak orang kaya, konglomerat yang tidak mau berpartai tapi dari belakang. Gitu. Tidak mau kelihatan. Karena kalau kelihatan diserang kan. Jadi dari belakang gitu, mempengaruhi kebijakan dari belakang gitu, tak sana sini gitu. Tapi kalau dia tidak, dia muncul di publik dan mendeklar sebagai ketua partai dan bergerak dengan asas-asas yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya juga satu hal yang menunjukkan bahwa kami di Perindo ini ya apa ya, tidak ada yang kami sembunyikan lah, gitu. Tidak ada hidden agenda. Agendanya apa ya? Kesejahteraan. Gitu Bang Yos. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Bang Yos. Oke. Saya mau tanya, ada isu-isu ini Tuan Guru jadi menteri ini. Ya namanya isu. Dan selalu dalam politik itu 1001 isu itu batu ujinya. Jadi 1001 isu politik, batu ujinya adalah fakta politik. Jadi selama belum ada fakta politiknya ya 1001 isu ini ya tetap isu. Tapi Perindo memang dalam posisi mendukung Presiden Jokowi. Koalisi ya, Bagian dari koalisi dan mendukung dengan dasar pemikiran bahwa kesuksesan pemerintahan sekarang ini adalah dalam tanda kutip bahasa yang populer harga mati supaya Indonesia bisa tetap bersaing ke depan gitu. Karena kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi khususnya pada periode kedua, di situ ada pandemi 2,5 tahun, lalu turbulensi pasca pandemi, itu kita harus jaga betul supaya ini sukses betul. Karena itu jadi dasar kita untuk menghadapi persaingan ke depan. Karena Indonesia termasuk Aceh, karena Aceh ini sangat strategis ya. Bahkan kalau kita bicara sebenarnya bagaimana misalnya pelabuhan Sabang ya, bisa kembali ke posisinya yang dulu. Karena itu yang bisa kita tawarkan juga untuk arus maritim dunia ke depan ya, perdagangan dunia yang luar biasa. Jadi menurut saya disitulah asas Perindo ya, bahwa dia mendukung Pak Jokowi bukan hanya karena persen ya, tapi juga karena bahwa periode kedua Pak Jokowi ini harus sukses karena itu menentukan wajah Indonesia ke depan. Dan ya kita mendukung ya, dengan sungguh-sungguh tanpa kehilangan kritisisme kita ya, kritis kita. Ya, dulu kalau misalnya bisa diringkas ya, kira-kira pertimbangan dan latar belakang Tuan Guru mau menjadi ketua harian. Tadi pertanyaan sebenarnya terkait Bang Yos, tapi karena pengantarnya terlalu panjang, jadi
Jadi ini langsung. Pertama tadi memang nilai-nilai fundamen itu bersesuaian dengan yang saya yakin. Yang kedua, karena ada ruang yang luas yang beliau beri. Jadi kita nyaman berada di suatu tempat kalau kita memiliki ruang untuk bisa, ya katakanlah, mengekspresikan, mengartikulasikan gagasan gitu. Jadi sebagai Ketua Harian Nasional, saya diberi kewenangan yang sangat luas oleh beliau untuk melakukan pembenahan internal maupun juga komunikasi eksternal. Jadi ruangnya sangat luas. Untuk targetnya Aceh juga target seperti itu Bang Lurah. Oh iya, Aceh itu targetnya kita harus terisi dapil 1, dapil 2. Tanggung jawabnya Tengku Bati ya Mas Rul. Ini yang di Padro Bayos berat. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Dulu kan banyak orang mengatakan Perindo nggak mungkin lah bakal bisa lepas dari double minority itu. Stigma yang tadi disampaikan Bang Yos. Buktinya apa? Per hari ini kita kalau Litbang Kompas kita 4,5. Di atas P3 dan PAN, bahkan di atas Nasdem 4,3. Jadi sebenarnya kita juga mungkin terlalu underestimate terhadap kecerdasan masyarakat ya. Artinya sekarang kan ada tumbuh generasi baru juga Bang, yang mulai melek politik bukan melalui jalur konvensional. Kalau dulu kan orang melek politik itu jalurnya apa? Rekrutmen partai segala macam. Kalau sekarang meleknya mana? Lewat TikTok, lewat Facebook apa. Jadi dia lebih mencermati ini partai kira-kira dekat sama saya nggak sih gitu. Apa sih yang bisa dia berikan untuk saya gitu. Anak muda sekarang kan begitu. Nah rupanya dalam survei, termasuk survei Kompas, Litbang Kompas dan CSIS, salah satu basis dukungan Perindo yang sangat besar itu di milenial Kang Ferry ya. Yang para pemilih pemula itu. Milenial. Ya, zilenial dan milenial. Nah itu yang kita ingin terus perkuat. Nah kalau dari kemarin Tengku Bate, Pak Asrul juga menyampaikan bahwa milenial dan zilenial di Aceh ini juga besar komposisinya. Karena itu nanti Perindo pendekatan yang memang lebih taktis gitu, operasional, kira-kira apa kolaborasinya, kegiatannya apa gitu yang bisa mempertemukan. Mudah-mudahan di Banda Aceh bahkan teman-teman sudah ini ya, garap komunitas semuanya. Alhamdulillah. Jadi, Kita optimis Pak. Instruksi khusus untuk Aceh ya, mungkin yang berbeda dengan provinsi lain. Instruksi khusus untuk Aceh adalah bergiat 2 kali lipat dibanding daerah yang lain. Dan tidak boleh ada energi yang terbuang ke dalam. Karena itu tadi Bang Yos sampaikan kalau sebelum ini ada pergantian dalam waktu yang singkat. Saya bukan karena gagal, tapi karena tuntutan berubah. Gitu. Dulu tuntutannya A, naik ke B, ya ternyata yang A ini mungkin tidak deliver, kalau ke B ya kita reposisi. Nah kita sudah selesai sekarang untuk ini, tinggal insya Allah nanti bulan depan akan ada pelantikan DPW dan semua DPD di Aceh. Bulan depan kita teknisnya nanti kita bicarakan dengan teman-teman. Nah tapi sampai ke bulan depan itu kita tetap bekerja di sini. Bulan depan Iya, pengukuhan. Ya. Pengukuhan DPW dan DPD. Waktu makin pendek lah. Jadi Tuan Guru sendiri optimis ya kalau Aceh bakal dapat kali ini. Iya, kita sangat optimis. Harus optimis. Insya Allah Ya. Perindo itu secara nasional di atas 4%. Pertanyaannya Aceh bisa kontribut apa tidak? Iya. Nah, Aceh harus kontribut. Karena kan berbeda kalau Aceh melihat seperti Bang Yos bilang 10 tahun ke belakang lah seperti itu. Jadi Ini ada Tengku Bati, sahabatnya Pak Pemret ini masih nggak bisa. Ya Kang Ferry ya. Insya Allah. kalau Pak Din sana mungkin Pak Din. Ya. Pak Din, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Warahmatullahi yang kami hormati. Mungkin saya sedikit aja ingin bertanya. Ya, selama beberapa tahun terakhir ini secara nasional itu muncul isu-isu identitas yang sangat tajam itu. Dan bersifat diametral juga, entah itu karena soal agama, soal nasionalisme, kemudian bahkan juga sudah mengarah kepada faktor asal orang, Ya, asal dari timur, asal dari Arab, dan ini
Ya memang tidak Mas saya bisa. karena orang Arab ya. Yang nggak suka bilang hati-hati ntar kesini orang Arab gitu. Kadrun ya, apalah namanya. Dan itu muncul istilah-istilah yang sebenarnya secara etika dalam kehidupan sosial kita sangat mengganggu gitu Pak. Iya. Dan yang kedua juga ini ya memang ini bagian dari cacat demokrasi, tidak bisa kita hindari. Tapi kalau ini terus bergulir ya kan, rasanya kita sedang menuju ke arah yang tidak jelas ini negara ini. Nah, Tuan Guru masuk ke dalam dunia politik. Kita mengenal Tuan Guru yang moderasinya sangat tinggi, ya kan? Kemudian juga rasa silaturahmi untuk seluruh komponen bangsa juga tinggi. Bagaimana Tuan Guru melihat gejala yang muncul ini? Yang kayak seperti politik identitas itu menemukan bentuk, menemukan medianya lewat Twitter, lewat sebagainya, sehingga muncul istilah-istilah yang sebenarnya dalam konteks kita beragama itu sangat mengganggu gitu. Yeah. Nah kira-kira ini apa nih? Lalu apa yang seandainya Perindo mendapat kesempatan yang lebih baik ya, duduk di parlemen, mungkin juga di bagian dari pemerintahan, apa yang dilakukan dalam melihat berkembangnya politik identitas ini, Tuan? Ya, pertama kalau kita cermati ya sebenarnya politik identitas ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Sebelumnya itu kan berkembang di Eropa, di Amerika juga. Itu bagian dari populisme dalam politik lah. Jadi populisme bagaimana kemudian bisa mengambil simpati dari publik ya secara luas yang menggunakan ya, sentimen-sentimen primordial, khususnya identitas. Nah kalau di Amerika kan identitasnya kan white dan non white ya, putih dan non putih gitu. Jadi itu yang dikembangkan oleh Trump kan sebenarnya. Jadi supremasi kulit putih gitu yang menghadapi para imigran yang dikesankan nanti akan mencaplok dan menguasai Amerika. Nah di Indonesia identitasnya ya paling jitu ya agama memang. Nah, ini bagian-bagian dari identitas primordial lah ya. Jadi yang pertama ini bukan khas Indonesia tapi memang bagian dari fenomena politik lah dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak tahu ya karena politik itu kan tidak linear ya dan gejala sosial juga tidak bisa diprediksi oleh siapapun ya. Dia bisa menyurut atau bisa memasang gitu. Bisa makin menggejala, bisa juga tiba-tiba hilang gitu. Nah, yang kedua menurut saya sebenarnya kita di Indonesia ini punya kearifan beragama dan budaya yang bisa menjadi penangkal terhadap politik identitas. Jadi politik identitas dalam makna negatif ya, artinya menggunakan identitas primordial entah itu agama atau suku atau ras untuk meminggirkan orang yang beda, untuk mencerca orang yang tidak sama gitu, pilihan politiknya, untuk mengklaim kebenaran hanya milik dia. Nah hal-hal seperti ini kalau di Indonesia menurut saya sebenarnya ya, kita punya kearifan agama dan budaya yang bisa menangkal ini. Kembali sih kepada Islam. Apa iya dalam Islam ada urusan ras misalnya? Kan Islam itu betul-betul udah nggak bicara warna kulit kan? Bahkan dalam Haji Wada kan Nabi mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li Arabi ala ajami wa la li ahmar ala aswad illa bitaqwa. Kalian semua anak Adam dan kalian semua dari tanah gitu. Tidak ada keutamaan bagi Arab di atas non-Arab dan sebaliknya. Tidak ada keutamaan bagi yang kulit putih atau merah di atas yang tidak kulit putih, kecuali dengan takwa. Jadi sebenarnya bibit rasisme ya itu sudah dicabut oleh Nabi itu pada Hajatul Wada, pada pidato terakhir. Buka Al-Quran juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar nih kembali ke agama untuk menyikapi politik identitas dalam makna negatif, kita kan sama-sama rame-rame lawan itu. Demikian juga kalau kita kembali ke kearifan budaya. Di mana di Indonesia ini ada budaya yang menafikan keberagaman? Kan nggak ada. Di Aceh kan budayanya kaya sekali yang menunjukkan perjumpaan banyak budaya. Artinya kita nerima semua perbedaan. Saya misalnya orang Sasak juga, di Sasak itu luar biasa kita menerima perbedaan. Semualah gitu. Artinya sebenarnya dari agama dan dari budaya kita bisa menangkal politik identitas.
Tapi ironisnya ya, atau paradoknya, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat mana ya, justru bukannya dari agama kita mengambil untuk menangkal ya, politik identitas dalam makna negatif, justru agama kita gunakan untuk menjadi bahan bakar gitu. Ini kan cilaka ini ya. Jadi kita sudah pertama tidak memoperasionalkan agama dalam bentuk yang seharusnya. Yang kedua, kita memanipulasi dengan takbir kita. Oh Akbar, inilah calon umat Islam. Yang nggak mendukung dia berarti kurang Islamnya. Ini cilaka betul ya. Ya, jadi ya agama sangat dizolimi dalam proses-proses politik yang kita lakukan. Jadi ini saya sampaikan poin yang kedua ini dengan maksud adalah kalau memang kita mau menjadikan agama hadir di ruang publik ya dalam proses politik, maka mari kita jadikan agama sebagai sumber untuk menggali nilai-nilai mulia, termasuk mengkoreksi cara politik kita. Jadi jangan sebaliknya, justru dari agama itu dicari-cari teks yang kemudian untuk mendukung gitu. Kalau udah nggak suka sama seorang pemimpin misalnya, waduh itu ayat Al-Quran diambil-ambil gitu. Kemudian hadis-hadis diambil gitu kan. Pokoknya wah ini Nabi mengatakan akan datang pemimpin yang begini. Nah di Indonesia tuh kayak sekarang. Jadi ya Allah ya Karim, padahal waktu kita baca semua penjelasan hadis Nabi konteksnya beda gitu. Jadi rupanya ya inilah cobaan dari kita. Karena itu menurut saya ya penting bagi para tokoh agama untuk menyuarakan ya, hal-hal yang benar dan juga mau mengkoreksi. Jangan justru terbawa ya. Saya dulu ketika 2019 ya, itu tidak sedikit teman-teman itu yang WA saya. Wah, saya setuju sama Tuan Guru, benar Tuan Guru, ini kita politik kita ini kok kayak begini, saling hujat. Mestinya seperti kata Tuan Guru, fastabiqul khairat. Saya bilang, taib, kalau gitu kok antum nggak nyampein Kiai? Ya, gimana jemaah saya? Jadi takut kehilangan majelis ternyata. Ya Allah. Kan ini hal yang menurut saya, iya jadi rupanya majelis-majelisnya adalah yang punya pemikiran kayak begitu gitu. Sehingga kalau dia luruskan bisa hilang jemaahnya gitu. Dan itu banyak ternyata. Nah ini menurut saya kan jadi terbalik-balik ya. Sebenarnya kan fungsi dari seorang mubalik itu yang meluruskan, mengarahkan, bukan mengikuti kehendak dari orang-orang awam gitu kan. Kalau sudah mengikuti kehendak kan berarti sudah tidak melaksanakan fungsi itu. Jadi itu yang saya lihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kunci dari bagaimana wajah politik identitas ke depan adalah dari para key persons, para pemain kunci ini. Kalau ada calon pemimpin yang dengan sadar membiarkan timnya, kelompoknya memainkan isu politik identitas dalam makna negatif ini, menurut saya itu bukan pemimpin yang baik. Jadi dia meresikokan ya hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa, ketenangan, ketentraman, persaudaraan hanya untuk dapat kekuasaan politik. Dan tidak bisa seorang mengatakan, loh kan bukan saya ngomong gitu. Tapi kan Anda tahu pengikut Anda misalnya ya, menyampaikan hal-hal yang menyebabkan perpecahan misalnya, yang saling menistakan misalnya. Terus kenapa Anda diam? Kan pemimpin tidak boleh seperti itu. Jadi menurut saya ini semua akan jauh lebih bisa ditekan ya, diminimalisir, dan situasi politik kita lebih kondusif kalau para key person ini berulang-ulang dan tidak bosan mengingatkan bahwa kontestasi kita ke depan itu fastabiqul khairat. Bukan dalam konteks bahwa saya yang paling representatif kepada umat, sayalah yang lebih islami, sayalah yang lebih nasionalis, sayalah yang ini itu. Saya pikir kalau key person, apalagi para capres, cawapres itu menyelipkan ya, seruan itu dalam setiap perjumpaan publik, itu masyarakat akan lebih rileks ya. Saya sering mengatakan
kontestasi 5 tahunan itu adalah kesempatan untuk menciptakan relaksasi sosial sebenarnya. Kita rileks lah, ini Pesta. kenduri. Pesta lah. Jangan semakin dekat kita semakin ngasah. Ini kan repot Pisau. banget. Begitu habis ngasah udah tajam, tiba-tiba nanti yang didukung pada bersahabat lagi. Udah pada makan bareng. Nah, di bawah, di bawah berantem terus kita bang. Aduh ampun. Di ujungnya dia pelukan. Itu sih yang kalau catatan saya lah ya. Politik identitas. Baik, terima kasih Tuan Guru, terima kasih Tuan Bupati. Nanti kita akan Sama-sama. ya. Ini sejak jadi ketua Polindo, masyarakat Tuan Bupati jarang jumpa ya. Jarang undang makan bebek. Enggak, kami mohon beliau ini bisa ditarik bang. Nanti gini, persepsinya ditarik dari dalam tanda kutip mantan kombatan menjadi sekarang pimpinan partai politik. Itu kan makomnya beda bang. Bang Yos ya, jangan Bang Yos sempatkan beliau jadi mantan kombatan terus, tarik ke tengah gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan para elit politik di Aceh, ya beliau harus ikut bareng gitu sebagai pimpinan PDIP. Banyak sekali. Gitu bang ya. Serambi musuh betul. Sus. Ada nama Indonesianya. Oh, biasanya Serambi aja ya. Jadi mobil kami di Bangka, saya ikut juga demo dulu waktu belum jadi di sini. Cerita masa lalu bang ya, cerita masa lalu. Politik ya. Jadi kalau di Aceh juga ada politik juga. Sekarang beliau memimpin Partai Persatuan Indonesia. Bayangin bang, kurang Indonesia apa lagi beliau ini? Ini Sepupunya Serambi Indonesia. Indonesia. terima kasih banyak.